Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, akhirnya angkat bicara terkait proses penyelidikan atas laporan dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo. Dalam konferensi pers usai menghadiri rapat bersama Komisi Ketiga, DPR, Kapolri menegaskan bahwa Polri akan menangani kasus ini secara profesional, proporsional, dan transparan. Kami pastikan, setiap laporan yang masuk, termasuk yang berkaitan dengan tokoh publik sekalipun, tetap kami tangani sesuai prosedur hukum yang berlaku. Tidak ada perlakuan istimewa, tapi juga tidak ada kriminalisasi, tegas Jenderal Sigit di Mabes Polri, Kamis 26/6. Kapolri menekankan bahwa pihaknya tidak akan terburu-buru dalam menyimpulkan hasil penyelidikan. Ia juga menampik anggapan bahwa penyidikan kasus ini dihambat atau diintervensi oleh pihak manapun. Kami harus cermat, karena ini menyangkut reputasi seseorang sekaligus presiden aktif. Tapi saya tegaskan, tidak ada intervensi dari pihak manapun. Biarkan proses hukum berjalan. Lanjutnya, penyelidikan atas laporan dugaan ijazah palsu ini sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya, yang hingga kini telah memeriksa lebih dari 50 orang saksi, termasuk akademisi, pihak universitas, serta pejabat yang pernah terkait dengan proses pendidikan Presiden Jokowi. Kapolri juga mengungkapkan bahwa seluruh laporan terkait kasus ini yang sebelumnya tersebar di 6 titik laporan berbeda, termasuk di sejumlah polres di wilayah Jabodetabek, kini telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Tujuannya adalah untuk memudahkan koordinasi antar penyidik dan menyatukan alur penyelidikan karena substansi dari laporan-laporan tersebut dinilai memiliki kesamaan inti. Kami ingin agar penanganan laporan ini lebih terarah, efisien, dan tidak tumpang tindih. Karena itu, semua laporan disatukan di Polda Metro Jaya. Jelas Jenderal Sigit. Penyatuan laporan ini juga diharapkan dapat mempercepat proses klarifikasi terhadap dokumen dan saksi-saksi yang relevan, termasuk dari pihak Universitas Gadjah Mada UGM, sebagai institusi akademik tempat Presiden Jokowi menyelesaikan pendidikan sarjana. Kapolri menegaskan bahwa aparat kepolisian tidak akan membuat keputusan berdasarkan opini publik, tekanan politik, atau isu viral di media sosial. Semua langkah dalam penyelidikan dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah, termasuk hasil uji forensik dokumen, kesaksian para ahli, dan data pendidikan dari lembaga resmi. Kami tidak ingin berspekulasi. Tugas kami adalah memastikan semua proses berjalan sesuai dengan koridor hukum. Jadi, mohon masyarakat bersabar dan tidak terprovokasi dengan informasi simpang siur. Tambahnya, pihak UGM telah menyampaikan secara resmi bahwa Joko Widodo merupakan alumni sah Fakultas Kehutanan Angkatan 1980 dan lulus pada tahun ke-1985. Pernyataan ini ditegaskan kembali melalui klarifikasi publik yang didukung dokumen arsip dan daftar lulusan kampus. Sementara itu, pihak Istana Kepresidenan memilih untuk tidak terlibat langsung dalam polemik ini. Presiden Jokowi disebut tetap menjalankan tugas kenegaraan seperti biasa dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum. Sejumlah pengamat hukum dan demokrasi menyarankan agar penanganan kasus ini dilakukan secara transparan dan terbuka, mengingat dampaknya yang besar terhadap kepercayaan publik terhadap institusi negara. Bila tidak ada yang ditutup-tutupi, maka penanganan kasus ini justru bisa menjadi contoh bagaimana hukum bisa berjalan tanpa melihat jabatan, ujar pakar hukum pidana Prof. Yusril Mahendra dalam sebuah diskusi publik. Kasus dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo terus bergulir dan memasuki babak yang semakin kompleks. Polda Metro Jaya menyatakan bahwa hingga kini, sebanyak 50 orang saksi telah diperiksa dalam 2 perkara berbeda yang berkaitan dengan isu ini. 2 perkara tersebut mencakup dugaan pencemaran nama baik dengan Presiden Jokowi sebagai pelapor, dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong terkait klaim ijazah palsu dengan Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai terlapor. Polda Metro Jaya juga telah menerima pelimpahan 5 laporan polisi dari sejumlah polres di wilayah Jabodetabek. Kelima laporan itu kini telah disatukan di Polda, guna memudahkan penanganan. Mengingat substansi laporan dinilai memiliki kesamaan. Pelimpahan ini dilengkapi dengan keterangan dari sejumlah ahli, termasuk dari Dewan Pers dan pakar digital forensik, untuk memperkuat proses penyelidikan, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol ADR Isyam Indradi. Pada Selasa 24 Juni tahun 2025, tim advokat dari Peradi Bersatu, yang menjadi pelapor atas Roy Suryo CS, mendatangi Polda Metro Jaya untuk mendesak agar penyelidikan dinaikkan ke tahap penyidikan. Peradi Bersatu juga telah menyurati Kapolda Metro Jaya, meminta perhatian khusus atensi agar perkara ini segera diproses lebih lanjut
secara hukum, mengingat dampaknya yang luas terhadap ketertiban informasi publik. Ini bukan sekadar opini atau kritik, tapi dugaan serius soal penyebaran kebohongan yang dapat memecah belah masyarakat, ujar Ketua Tim Hukum Pradi Bersatu Zevrejen Boykanu. Sementara itu, pernyataan kontroversial datang dari politisi senior PDIP, Bisser Suryadi, yang menyebut dirinya curiga bahwa ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka, sebuah lokasi yang dikenal sebagai pusat percetakan dan dokumen di Jakarta. Bisser mengaitkan kecurigaannya dengan proses pencalonan Jokowi pada Pilgub DKI Jakarta tahun ke-2012. Pernyataan Bisser menambah panjang daftar opini publik dan spekulasi liar yang beredar soal keabsahan dokumen akademik Jokowi. Namun pernyataan ini langsung dibantah oleh Andi Wijajanto, mantan sekretaris tim kampanye nasional Jokowi, JK pada pemilu ke-2014. Ia menegaskan bahwa selama proses pendaftaran ke KPU, ia secara langsung melihat dan memegang ijazah asli milik Jokowi dan Yusuf Kala. Semua dokumen, termasuk ijazah, diterima oleh KPU dan telah dinyatakan sah serta lengkap oleh lembaga penyelenggara pemilu, tegas Andi. Sebelumnya, Roy Suryo bersama timnya mengklaim bahwa ijazah milik Jokowi tidak identik dengan 3 ijazah pembanding dari alumni UGM tahun yang sama. Klaim ini diperkuat dengan hasil observasi visual dan pendapat ahli digital forensik yang mereka libatkan. Namun hingga kini, belum ada bukti resmi yang dikeluarkan institusi hukum atau akademik yang menyatakan adanya pemalsuan. Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk tidak langsung mempercayai informasi yang belum diverifikasi, serta menunggu hasil penyelidikan resmi dari aparat penegak hukum. Kapolri sendiri telah menegaskan bahwa Polri akan bertindak profesional dan tidak akan tunduk pada tekanan politik. Kami akan bekerja berdasarkan fakta hukum, bukan opini publik atau tekanan kelompok tertentu, tegas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebuah pernyataan mencengangkan disampaikan oleh tokoh senior PDI Perjuangan, Bisser Suryadi, yang memantik kembali polemik seputar keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Dalam pernyataannya kepada publik, Bisser secara terbuka menyebut bahwa ia mencurigai ijazah milik Jokowi diproduksi di kawasan Pramuka, Jakarta, bukan berasal dari institusi akademik yang sah. Lebih lanjut, Bisser mengklaim bahwa proses pembuatan ijazah itu terjadi di sebuah percetakan milik Paiman Raharjo, sosok yang dikenal sebagai mantan wakil menteri desa di masa pemerintahan Jokowi. Saya punya dugaan kuat bahwa ijazah Pak Jokowi dicetak di percetakan Paiman Raharjo di Pramuka, bukan dari UGM langsung. Hal ini patut dibuka ke publik karena menyangkut keabsahan legalitas Presiden, ujar Bisser dalam wawancara eksklusif yang viral di media sosial. Hingga saat ini, DPP PDI Perjuangan belum memberikan pernyataan resmi menanggapi klaim yang disampaikan Bisser. Namun sejumlah kader menyebut bahwa pernyataan Bisser adalah sikap pribadi dan tidak mewakili sikap partai. Sumber internal menyebutkan bahwa DPP sedang memantau dan akan mengevaluasi langkah Bisser, mengingat dampaknya bisa memperkeruh posisi partai dalam dinamika politik nasional. Kami minta semua kader menjaga narasi yang bertanggung jawab. Kalau ada bukti, salurkan melalui jalur hukum, bukan opini publik, ujar salah satu petinggi DPP PDIP yang enggan disebutkan namanya. Menanggapi tudingan tersebut, Paiman Raharjo membantah keras telah mencetak ijazah apapun untuk Presiden Jokowi. Dalam klarifikasinya, ia menyebut bahwa tidak pernah memiliki usaha percetakan di Pramuka, apalagi terlibat dalam pembuatan dokumen palsu. Itu tuduhan sangat serius, dan saya pertimbangkan untuk melaporkan balik. Saya tidak punya usaha setek-setek ijazah, apalagi untuk Presiden, ujarnya kepada media Kamis siang 26/6. Polemik seputar keabsahan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, memasuki babak baru. Tak hanya menjadi perdebatan hukum dan akademik, isu ini juga semakin syarat dengan nuansa politik. Di balik gerakan Roy Suryo CS yang terus mendesak audit forensik ijazah Jokowi, muncul sejumlah nama dan kelompok yang memberikan dukungan, baik secara terbuka maupun tersirat. Pada deklarasi terbuka yang digelar di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Said Didu dan Marwan Batubara tampak hadir secara langsung memberikan dukungan moral dan politik terhadap Roy Suryo dan timnya. Keduanya dikenal sebagai tokoh kritis terhadap pemerintahan Jokowi, dan sudah lama tergabung dalam barisan oposisi sipil yang menuntut transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dalam pernyataannya, Said Didu menyebut bahwa audit forensik terhadap ijazah Jokowi bukan hanya soal pribadi Presiden,
tapi menyangkut integritas konstitusional negara. Ia mendesak agar proses pembuktian dilakukan secara ilmiah oleh institusi independen. Kalau memang benar, harus dibuktikan. Kalau tidak benar, juga harus dibersihkan. Negara tidak boleh dibiarkan hidup dalam keraguan, ujar Said Didu dalam forum itu. Isu yang cukup mencuat adalah dugaan adanya dukungan diam-diam dari jaringan purnawirawan militer, terutama yang dikenal dekat dengan koalisi pendukung Anies Baswedan. Sejumlah analis politik menyebut, sebagian purnawirawan yang kecewa terhadap arah pemerintahan, saat ini, disebat-sebat memberikan ruang dan logistik bagi gerakan yang digalang oleh Roy Suryo CS. Namun, hingga kini, belum ada pernyataan resmi atau pengakuan langsung dari tokoh-tokoh purnawirawan yang secara eksplisit menyatakan dukungan terhadap gerakan audit ijazah tersebut. Kendati demikian, sejumlah nama seperti Legend Purn Soeharto, Maijen Purn TNIK, Budi S., dan beberapa pensiunan jenderal yang terlibat dalam gerakan nasional, Selamatkan Demokrasi tampak hadir dalam diskusi-diskusi tertutup yang menyinggung isu ijazah Jokowi. Analis politik Ray Rangkuti menilai bahwa ada kemungkinan dukungan moral atau informasi dari barisan purnawirawan. Namun belum cukup kuat untuk disebut sebagai backing resmi. Kalau dilihat dari pergerakannya, ini bukan lagi sekadar kasus hukum, tapi bagian dari gelombang perlawanan elit terhadap tatanan kekuasaan yang ada, kata Ray Suryadi, kader senior PDIP yang menuding ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka, makin memperkeruh suasana. Namun, hingga kini PDIP belum menyatakan sikap resmi terkait keterlibatan Biser. Sejumlah kader PDIP menyebut bahwa Biser tidak mewakili sikap partai, dan apa yang ia lakukan adalah sikap individu yang bertolak belakang dengan garis partai. PDIP sendiri belum mengeluarkan klarifikasi resmi apakah akan menindak Biser secara internal. Partai tetap solid mendukung Jokowi. Kalau ada kader yang keluar dari sikap partai, tentu akan dievaluasi, ujar Ketua DPP PDIP bidang ideologi dan kaderisasi. Meski tidak ada satu struktur formal yang terang-terangan menjadi backing, tampak bahwa Roy Suryo CS mendapat dukungan informal dari tokoh sipil kritis Said Didu, Marwan Batubara, beberapa elemen purnawirawan yang kecewa terhadap arah kekuasaan, politisi-politisi pinggiran dari PDIP yang sudah tak aktif dalam struktur resmi, jaringan aktivis yang menolak dominasi kekuasaan dalam demokrasi. Kasus ijazah kini tak lagi sekadar urusan dokumen. Ia telah menjelma menjadi simbol tarik-menarik antara transparansi, kekuasaan, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Stings dominate the opening, delivering a dramatic sense of urgency. The snare drum roll create the tension, mimicking breaking news excitement.